Welcome back di Wujud Unggul. Kita hari ini mempunyai tema untuk mengulas tentang media indoor. media atau bahan cetakan indoor. Kalau yang beberapa minggu yang lalu, yang itu kita membahas tentang media-media dari ekosolvent. Nah, tapi ini lebih luas. Bukan cuma dari mesin ekosolvent, ini nanti juga bisa digunakan dengan beberapa mesin indoor lainnya. Oke. Seperti UV ataupun latex. Latex ya. Oh, iya. Itu benar-benar. Kalau indoor udah tahu lah pasti. Gua pasti akan keluarin seri S. Jangan nanti dulu. Kalau itu cuma ekosolvent. Yang latex sama yang latex UV juga ya. Iya. Jadi bahan-bahan yang mau kita bahas ini benar-benar kompatibel dengan ketiga hal itu ya. Iya, pokoknya dia tuh cocok di media indoor. Digunakan di indoor lah pokoknya gitu. Oke, kalau gitu. Ini presentasi udah siap ya. Teman-teman kita mau sapa-sapa dulu ya dia. Iya, kita mau sapa-sapa dulu. Dari tadi sudah ada Pak siapa tadi? Dari Multiviscom, Pak Ferry. Halo, Pak Ferry. Halo, Mas Ferry, apa kabar? Happy Saturday. Oke, ya. Wow. Udah sisiran loh. Kayaknya Pak Ferry lagi WFA nih. Oh, Jakarta sudah WFA ya. Kita ngobrol sama Pak Ferry bentar, boleh? Atau nanti dulu. Okay, ya. Kita mau sapa-sapa dulu. Ya, dia cuci muka dulu. Oh, udah ya? Enggak, udah ganteng dong. Udah ganteng. Ganteng dia, walaupun baru tidur daripada gua. Oke, sama-sama ada Pak Said dari Jember ya. Waduh, ada Pak Danang Chandra. Halo Pak. Pak Ivan Sutanto. Pak Ivan Sutanto, ya. Halo teman-teman yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Saya yakin sih yang masuk ke sini banyak ya. Jadi halo Jakarta gitu, terus halo Surabaya gitu. Kita asal gitu. Halo Indonesia Timur gitu. Sebentar, coba. Oh, ada yang dari waktu Indonesia Barat WIB. Oh, waktu Indonesia Barat. Seluruh ini dari mana nih? Oke, kalau Indonesia Barat mungkin identiknya dengan mungkin dia Jawa bukan Barat sama Sumatera ya. Iya. Ada Pak Said dari Jember. Oke. Wah, ada dari Buton. Sukses selalu, Pak. Buton itu nyebrang lagi dari Kendari kalau nggak salah. Oh, ini dari Pak Jimmy dari Medan. Oh, Pak Jimmy dari Medan. Halo, Indonesia Barat berarti ya? Iya. Iya, Indonesia Barat. Barat. Oke. Ada Corolan dari Texprint yang sangat jauh sekali dari sana. Dari Royal Plaza. Iya. Enggak, saya tahu di lokasinya di mana ini. Oke, selamat siang. Wah, dari Sumatera Selatan. Oh, ada? Ada tuh Pak Rofi. Wah, halo Pak Sumatera Selatan. Oh, Pak Sumatera Selatan. Pak Rofi. Salah. Sumsel itu biasanya identik dengan Palembang kalau nggak salah. Yang dibilang Sumsel itu Jambi, Palembang. Palembang itu mesti makanannya nasi goreng tuh. Bukan. Oh, bukan. Soto Lamongan. Ya, dia pempek Palembang. Wah, parah loh. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Keep jaga kesehatan selalu ya. Iya, kita nggak lupa juga. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh. Dan kenapa kita di sini ketawa-ketawa terus? Supaya imun kita tetap bagus ya. Iya dong, karena bahagia itu adalah penjaga imun yang luar biasa. Oke. Jadi supaya tetap keep happy dan kita terhindar dari berbagai macam serangan penyakit. Oke, kalau gitu sudah 10.14 kayaknya kita sudah 4 menit opening gitu ya. Iya. Nah, kita panggilin Mbak Vicky. Nanti kita tetap bertiga aja itu ya. Iya. Kayak kemarin ya, kita call aja ya. Iya. Nah, untuk teman-teman headset baru. Pakai aja. Enggak. Ntar lu situ aja, dia ke sini. Oh, enggak bisa. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Oke. Yuk, sambil menyiapkan presentasinya, kita panggilin Mbak Vicky lagi. Iya. Temanya yaitu mengenal dan berkreasi dengan indoor media. Wah. Bisa. Kita udah di kamera udah muncul belum? Sebentar, aku cek dulu ya. Oke. Kayak diangkut sih. Iya. Kayak diangkat geser gitu. Oke. Sebentar. Aku mau share screen dulu. Nah, udah tampak presentasinya?
Oke. Udah clear ya. Halo Mbak. Udah. Kelihatan. Jangan nyanyi lagi ya. Udah jangan nyanyi lagi hari ini. Udah cukup. Saya mau jelasin aja. Nanti aja pulang dari sini ya. Baik. Mbak Vicky sehat? Sehat sekali. Aku dari tadi belum saling sapa Mbak Vicky. Oh ya. Hai. Makin ganteng aja. Mbak Vicky juga makin ganteng. Oh iya selalu. Loh salah ya? Salah dong. Maaf. Gantengan kunci kali. Oke, kali ini mengenal dan berkreasi dengan indoor media. Sebenarnya indoor media itu banyak ya, banyak banget gitu. Dan kadang-kadang customer cuma taunya kenapa sih barangnya ini nggak pernah diulik gitu ya. Paling biasanya orang-orang taunya ya stiker, plaster, albatros. Kalau mau bagus, one way. Gitu ya. Kayak gitu-gitu. Cuma memang kalau misalnya diulik lebih dalam lagi sebenarnya masih banyak sih. Masih banyak lagi. Yang lebih spesifik. Lebih spesifik lagi. Dan kreasi yang bisa dihasilkan dari bahan indoor kita itu juga keren-keren lebih banyak. Ya. Sebenarnya kalau kita mau ngebahas masalah indoor, ini kan udah seperti dibilangin yang sebelumnya ya. Ini lanjutan dari sebelumnya. 3 minggu atau sebulan yang lalu itu Bu Naning dari Wujud Unggul juga sudah menjelaskan tentang media indoor. Ini lanjutannya. Ada beberapa bahan yang memang bahannya sudah lama, sudah ada. Cuma mungkin hanya ada beberapa customer tertentu aja yang ngambil. Betul. Customer lain tidak ngambil itu bukan karena nggak mau ngambil, karena mungkin mereka belum tahu ini mau dibuat apa sih nanti. Nah, itu. Karena kadang-kadang mungkin bisa jadi kayak yang bilang tadi, customer tuh sebenarnya ada. Maksudnya customer dia tuh, masa aku mau cetak bahan kayak ini dong. Kayak gitu. Terus dia bingung, pakai apa ya Pak? Aku belum pernah tahu bahannya. Benar-benar. Nah, ini kita edukasi lagi. Oke, di sini ada tagline-nya nih, jangan salah menggunakan bahan print. Betul. Iya dong, masa aku mau print stiker tapi aku pakai apa? Nah, baru kejadian tadi pagi nih, saya ditanya sama customer, Mbak, saya butuh stiker. Iya. Jadi kan saya di dalam pikiran saya, dia sudah ngerti dong, stiker ini bahan indoor atau apa. Jadi saya bilang, stiker saya yang ready ukuran segini. Terus dia nanya, Mbak, stikermu itu yang outdoor atau yang untuk solvent atau eco solvent? Terus akhirnya saya edukasi lagi dari awal. Karena saya pikir kan, kalau dia sudah nanya stiker, berarti dia sudah tahu. Ternyata memang banyak customer yang harus diedukasi lebih jauh. Ini dia. Oke, kesempatan kita kali ini ya. Kita meluncur ke slide berikutnya. Untuk bahan pertama, kita mau ngangkat tentang Trisolve Post Art. Nah, sebenarnya kalau Trisolve ini sendiri, kalau di kebanyakan customer nyebutnya art paper. Art paper. Art paper. Karena dia material paper ya, untuk aplikasi indoor. Sebenarnya outdoor juga bisa. Oh gitu. Jadi outdoor. Dia kalau dipasang di luar tahan juga? Masih bisa Pak, masih bisa. Karena dia ada beberapa keunggulannya ya, karena dia multi tipis, terus anti air, tahan terhadap lipatan sama goresan. Kalau sebenarnya bukan yang tahan gimana banget, cuma kalau misalnya dilipat dia tidak terlalu nekuk. Lipatannya tetap masih ada nggak kelihatan? Nggak terlalu kelihatan sih lipatannya. Itu kelebihannya. Betul. Paper tapi dia judulnya kok multi tipis ya, tapi kuat gitu. Kuat, bahannya kuat. Dia juga keunggulannya cepat kering. Jadi kalau misalnya setelah dicetak itu cepat kering. Jadi untuk pemasangannya kan nggak butuh waktu lama. Kalau di Wujud Unggul sendiri kita punya 2 jenis ukuran sama tebal. Ada yang 130 GSM, ukurannya 1,27 kali 61. Itu yang 130 GSM, 1/30 gram. Kalau yang satunya lagi yang paling umum 200 GSM, itu 1,27 kali 50 meter. Nah ini kompatibel sama latex sama UV juga nggak? Kalau ini untuk di ecosolvent. Khusus ecosolvent aja. Ini masih ecosolvent. Oke. Papernya multi tipis, anti air, terus tahan terhadap lipatan dan goresan. Nah, aplikasinya biasanya apa sih Mbak? Aplikasinya untuk display banner. Display. Ini ya contohnya ya? Maaf. Aplikasinya bisa kita bikin poster. Poster. Lebih banyak untuk digunakan kalau ini orang dari studio foto atau yang bikin poster kayak gitu, mereka lebih banyak pakai art paper sih. Biasa pakai kayak gitu. Kreasinya juga lebih banyak kok. Terus bahan berikutnya, ini kita ada videonya ini ya, seal. Kita optimize dulu. Ini video paper yang barusan? Pengaplikasian, iya. Yang videonya Trisolve. Sebentar, videonya ada kendala.
Nanti dia putar lagi ya. Baik. Nggak apa-apa deh. Untuk bahan berikutnya kita punya isi banner. Isi bannernya itu 310 gram. Kalau isi banner sendiri itu material sintetis dengan tekstur buat halus dengan permukaannya yang glossy. Keunggulan dari bahan ini sendiri direferensikan sebagai bahan display banner yang tadi saya bilang untuk display banner. Oh, ini kayak roll up banner. Betul, kayak gitu itu juga masuk, bisa ya? masuk. Kalau ini cocok untuk penempatan outdoor karena tampilan warnanya lebih cerah. Lah kalau customer datang itu ya, dia kan dikasih katalog gitu katalog ini. Nah mungkin dari customer service-nya di digital printing itu bisa menyarankan ya, Bu, bahan yang gini kelebihannya ini. Betul. Gitu. Biasanya kita ngomongnya kayak gitu sih, Pak. Keunggulannya kayak gini. Dia ideal sekali untuk aplikasi X banner. Karena bahannya X banner, Y banner, roll up banner gitu. Masih bisa. Pokoknya untuk sepanjang dia display banner itu masih bisa. Karena sebenarnya dia bahannya tebal, cuma ringan. Keunggulannya di situ. Dia bahannya tebal tapi ringan. Kalau mengalami gulung sana, gulung sini, gulung masih bisa, Pak. Masih tahan. Masih tahan. Silahkan. Bisa sih. Ini kita bisa biar real langsung gambar bahan itu kayak apa ya? Bukan gambar sih, malah realnya ya. Real. Kalau di sini kita bisa hand fill teman-teman sekalian. Kameranya yang mana tuh? Atas ya? Yang atas. Ini untuk contoh dari isi banner ya. Coba digulung. Nah, dia ringan kok bahannya. Teksturnya kelihatan. Oh, tapi gini ya, kalau ada customer pesan ya masuk gitu, terus dia tuh customer service-nya nawarin nggak sih ini Pak, ini ketebalannya sekian, Kalau aku kan dulu awam sebelum diwujud unggul, Bu, saya mau cetak di Albatros selesai gitu. Entah berapa gram betul, gitu. Betul. Itu ngedefine-nya gimana ya buat biar menyarankan ke customer supaya alternate itu terjadi. Biasanya kita nanya dulu kebutuhan customer mau yang seperti apa. Kadang dia bilang, Mbak, saya butuh bahan banner biasa aja yang tipis. Kita ngasih bahan yang lain. Tapi kalau yang isi banner ini kita langsung bilang, Pak, ini kualitasnya lebih bagus, Pak. Ini kualitasnya dia tahan terhadap goresan anti air, permukaannya juga halus. Gitu. Jadi kan customer, oh kayaknya ini lebih bagus deh. Jadi bisa ngambil. Oke. Jadi sebenarnya harus sama-sama proaktif ya gitu. Betul, sama-sama diedukasi juga customer-nya. Jadi kita bisa kasih tahu keunggulannya semua kayak gitu. Benar-benar. Oke, Mbak, aku boleh tahu. Ini kan sama-sama untuk kayak roll up banner gitu. Betul. Perbedaannya sama punyanya apa kemarin yang greyback itu pet greyback. Iya. Nah, kalau yang pet greyback sendiri itu kan dia untuk menutupi cahaya yang di belakang. Oh, yang di belakang. Nah, itu bedanya di situ. Kalau yang isi banner ini dia fungsinya tidak seperti itu. Tapi kalau untuk dibilang dia tahan kayak gulungan gitu tuh masih bisa kok, masih kuat. Oke. Oh, kalau yang pet greyback itu memang dijual untuk biar cahaya nggak tembus. Betul, biar cahaya nggak tembus. I see. Jadi ada fungsinya agak berbeda. Oke deh, sekali lagi aku ikutan jual bahan. Nah, baik. Kalau di budget unggul kita punya dua ukuran ya. Ada yang 0,91 sama 1,27. Panjangnya 50 meter. Oke. Untuk bahan berikutnya, ini kita tunjukin beberapa gambar aplikasinya. Aplikasinya ya, dari isi banner. Betul. Ini semuanya 310 gram. Oh, cuma ini yang roll up sebelahnya. Roll up banner aja. Roll up banner. Oke. Untuk bahan berikutnya, kita punya flexible magnetic sheet plane. Kalau di bawah itu kan ada tulisannya stiker magnet ya. Itu sebenarnya bukan stiker magnet. Cuma kebanyakan orang awam nyebutnya seperti itu. Cuma saya jelasin lagi di sini bahwa itu bukan stiker magnet. Maksudnya magnet itu gimana sih? Gini, dia secara teknisnya itu adalah lembaran magnet yang digabungkan dengan stiker. Jadi setelah digabungkan dengan stiker, dipotong sesuai polanya secara die-cut. Jadi kalau misalnya lebih simpel aja, Bapak bayangin stiker kulkas. Ya. Tempelan kulkas. Sekali nggak punya kulkas soalnya. Nggak punya kulkas. Nanti kita beli Babs. Iya.
Aku kalau beli kalau mau cari minuman dingin aku langsung beli Kak. Dia nggak punya kulkas aku. Aku punya tempelan berarti ya. Oke, gimana? Jadi secara teknisnya seperti itu. Jadi dia lembaran lembaran magnet yang dikombinasikan dengan stiker polos. Atau stiker yang sudah dicetak, stiker bentuk apa gitu. Jadi nanti setelah dikombinasikan di-cut sesuai pola yang ada. Oke, sebenarnya. Let me know, maksudnya ini kan magnet, terus lembaran magnet. Ya. Terus kemudian ada medianya yang untuk di-print. Itu berapa gram? Nggak tebal. Itu nggak terlalu tebal karena di Wujud Unggul sendiri kita punya dua macam. Ada yang 0,6 meter kali 20 meter, terus tebelnya itu 1 mili. Tebelnya si lempengan lembaran stiker itu tadi. Tebelnya 1 mili. Terus ada lagi yang 0,6 kali 20 meter kali 0,6 mili. Itu lebih tipis lagi. Lebih tipis lagi. Tapi perbedaannya apakah yang 1 mili sama yang 0,6 mili magnetnya lebih cekat yang perbedaannya adalah di situ. Semakin dia tebal, daya rekatnya semakin kuat. Daya tarik magnetnya itu semakin kuat. Semakin dia tipis, ya standar lah daya tarik magnetnya itu tadi. Bukan daya rekat ya, sebenarnya daya tarik magnetnya. Karena memang keunggulannya bahan ini kan dia multifungsi serbaguna. Jadi bisa dikombinasikan ke lapis permukaan yang berbasis baja. Oh, ya kayak kulkas itu baja. Mobil, kalau misalnya di mobil itu kan kita punya tempelan. Terus habis itu kadang ada ditulisin di dalam mobil ini ada anak kecil, ada ibu hamil. Jadi orang kayak ini ya. Nah, kayak gini. Jadi tanda-tanda seperti itu gampang dicopot, ditarik, dilepas kayak gitu. Atau ini, kemarin aku dapat info kayak misalnya di rumah sakit. Dokter jaga kan daripada tulis hapus, papanya rusak. Ganti. Nah, ini tinggal tempel, kadang kan kalau pintu yang rumah sakit itu kan kayak ada basis bajanya itu kan. Itu tinggal dibentukin nama dokter siapa hari ini yang jaga, ditempel. Maaf, ditempel terus banget kayak ditempel terus besoknya ganti dokternya ditempel lagi sesuai nama dokternya. Itu kan fleksibel kan akhirnya. Itu lebih memudahkan customer sih sebenarnya. Atau mungkin juga bisa kalau kayak gitu berarti juga kayak di papan informasi waktu di pabrik gitu ya. Bisa. Ini sebutannya apa sih enaknya ya? Kalau di customer gitu biar gampang. Magnetic sih sebenarnya. Magnetic paper. Enggak dia enggak paper sih. Magnetic plane. Ini mungkin. Seat plane. Ya, seat plane. Seat lembaran. Nah, kadang-kadang gini loh, kadang-kadang customer end usernya teman-teman sekalian, begitu datang ke digital print shop gitu ya, di print shop tuh, gue mau bikin gini tapi nggak ngerti ngomongnya apa ya gitu. Mbak, ada yang kayak gini nggak gitu? Makanya kan akhirnya mereka sering nyebutnya stiker magnet, bukan stiker magnet sebenarnya. Itu loh maksudku. Itu dia yang harus diluruskan. Stiker magnet. Familiarnya kayak gitu, cuma kalau harus diluruskan lagi bahwa itu bukan stiker magnet. Karena itu adalah lembaran magnet yang dikombinasikan dengan stiker putih tadi. Berarti kalau misalnya kita ngomong stiker magnet adalah magnetnya ini ada lemnya. Kalau ngomongnya kayak gitu ya. Kalau ngomongnya stiker. Nah, ini kan lembaran magnet. Magnetnya yang jadi nempel ke baja. Betul, itu dia. Teknisnya seperti itu. Jadi harus diluruskan bahwa bukan stiker magnet. Ini beda banget ya sama stiker kalau di mobil baby in car gitu. Kalau di truk apa? Aku nelongso ngentenono gitu. Bapak sering ngikutin truk ya, Pak? Enggak, soalnya Pak Jelerman Pantura ya, Bapak saya. Jadi lebih kayak stiker aplikasi kayak gini tuh lebih memudahkan customer sih, user sebenarnya. Di kamar-kamar hotel yang do not disturb atau tolong bersihkan kamar ini gitu kan. Main ke hotel. Saya kalau event kan biasanya tidurnya di hotel. Iya dong. Aneh-aneh aja sih. Saya mikirnya kan itu. Gue pikir dia kena swab terus harus masuk hotel, karantina di hotel gitu kan. Oke, lanjut. Untuk bahan berikutnya. Canda terus nih. Baru satu ini nih. Magnetic seat plane. Untuk bahan berikutnya kita punya wallpaper eco solvent. Kalau wallpaper tahan. Aku mau tanya, kalau ini untuk mesinnya apa? Kalau magnetic itu nggak pakai mesin sayang. Yang di print kan tadi stikernya. Cantik ya. Iya, maksudnya ini maksudnya stikernya tetap mesin eco solvent. UV
UV juga bisa. Harusnya bisa. UV bisa. Latex Karena kan yang bisa. Karena kan yang di print medianya yang di atasnya. Karena kan takutku kalau dia 1 mili tuh. Takutnya mesin kan kadang ada yang headnya bisa naik turun, kadang yang nggak bisa gitu. Oh, masih bisa sih. Masih bisa ya kalau ini EcoSolvent ya. Kalau sebenarnya yang di print kan bukan lembaran magnetnya loh ya. Iya. Nah, yang di print adalah media stiker yang di atasnya atau media-media di atasnya. Jadi itu masih bisa available pakai UV. Oke. Masih bisa. Oke, sebentar ada Pak Faris. Pak Faris raise hand nih. Wah, asik nih. Sebentar ya, Pak. Nanti atau sekarang? Sekarang apa nanti? Nanti aja ya. Apa diselesaikan dulu ya? Kita hold dulu ya Pak. Ya. Pokoknya kita note ya Pak. Pak Faiz. Pak Faiz. Ya. Don't go anywhere. Oke, selanjutnya ke wallpaper. Ke bahan berikutnya, wallpaper EcoSolvent. Kalau wallpaper ini sendiri, itu sebenarnya material indoor yang sering digunakan untuk dekorasi tempel. Ini kayak di hotel nih. Nah, ini baru kayak di hotel. Hotel mana dulu, Aldi? Kalau aku biasanya wallpaper buat ini, di handphone. Bukan wallpaper. Beda lagi tuh. Bukan itu. Tapi yang kayak gini di hotel-hotel untuk mendekor kamar gitu. Yang di Surabaya itu yang paling kenceng pakai wallpaper itu di Art Hotel. Kalau ini saya bener. Oh iya. Kok tahu ya? Tahu, waktu itu pernah di situ. Oh, customer-nya cetaknya di situ. Iya, jadi saya harus ngunjungin ke sana bawa bahan. Ini gue juga mau ngomongin itu sebenarnya. Art Hotel, iya betul. Kalau wallpaper ini sendiri sering digunakan sebagai pengganti cat. Jadi pemasangannya mudah. Wallpaper sendiri bersifat tematik dan customizable. Jadi maksudnya itu kita bisa ngeprint sesuai dengan tema yang kita inginkan. Kita bisa bikin tema apa, kita kalau udah bosan ganti, kalau mau bikin tema baru kita pasang lagi. Coba kalau misalnya gambar kayak gini disuruh ngecat, butuh berapa lama tuh? Ya belum polanya. Belum gitu pola kan. dulu, Iya. bikin pola. Kalau ini kan bikin apa? Diisolasi. Kalau misalnya manual kan diisolasi dulu kan. DIY dulu. Ini bisa copot kan? Bisa copot. Bisa copot. Kalau dicopot nggak ngelupas lem ya? Ngelupas catnya? Kan tidak dicat. Kadang kalau ada tembok yang dicat, kadang ada yang tidak dicat. Nah, itu sih wajar, nanti kan ditutup lagi. Nggak masalah dong. Makanya dipakailah si wallpaper ini tadi untuk mengganti segala tema dinding. Tapi lucu ya, ada kulit jeruk, bambu gitu. Itu motif-motifnya. Motifnya ya? Iya, kalau di wujud unggul kita punya 5 ada motif sisi ikan gitu nggak? Ada. Nggak ada. Motifnya kita cuma 5. Ada kulit jeruk, ada bambu, air hujan, sarang burung, garis vertikal. Nah, kalau orang awam agak, iya kan? Yang nggak kebayang gue sarang burung tuh kayak apa gitu motifnya. Aku tahu. Gimana? Oh, yang kotak-kotaknya. Enggak ya, apa kayak serat-serat gitu loh. Ranting gambar ranting kecil-kecil Nah, kayak gitu. Kalau untuk ukuran sendiri kita cuma punya satu macam. Air hujan ya nggak tahu. Air hujan itu. Oh, jadi kayak kecil-kecil. Drop water drop gitu loh. Kecil-kecil. Untuk ukurannya sendiri kita punya 107 x 50. Sejauh ini kita masih punya satu ukuran. Kalau misalkan temboknya lebih dari 1 meter berarti itu double. Kan kayak gini nih. Kayak gini nih temboknya kan 50 meter panjang. Jadi orang ngeprintnya 1 meter. Oh iya, I see. Kalau kulit nanas nggak ada? Nggak ada. Salah. Ada, jangan dipaksa itu aja, jangan. Kadang-kadang ya. Jadi kita cuma punya 5 doang sih. Tadi udah nggak ada. Dia tuh makin minggu makin pintar. Iya. Kalau kita siaran tuh makin pintar. Terus ada lagi dia pakai bahasa let me know gitu. Orang minum sinom aja ngomongnya ya. Iya. Dia minum sinom ngomongnya. Habis minum es teh mabuk aja. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Nah, kayak gini dong aplikasinya. Ini yang mana kulit jeruk, yang mana air hujan nggak ada ya? Nah, kalau sejauh ini kita masih harus deket sih. Kalau harus handfeel ya? Kebetulan saya nggak bawa. Pokoknya harus handfeel ya? Harus handfeel. Coba datang ke Art Hotel. Oh, jadi promen. Jangan, Pak. Tapi mudah-mudahan kita di-endorse habis ini, Pak. Amin. Lumayan lah. Mungkin kita biasa siaran di sana ya. Ada mau nge-vlog di sana. Iya, boleh. Siap. Dekat rumah gue lagi, cuy, ngapain? Oke, yuk. Next. Nah, ini untuk project untuk yang bahan berikutnya adalah project backlit 240 prime backlit. Kalau kita biasanya nyebutnya tekstil backlit. Biasanya atau backlit fabric atau itu lebih familiar, atau backlit tekstil itu material premium yang biasanya dipakai untuk aplikasi lightbox.
Oh, lightbox itu maksudnya neon box. Neon box. Kayak neon box. Mirip-mirip neon box. Oh, Ya. oke. Kayak contohnya ini ya. Yang ada di sini. Contohnya yang ada di slide itu tadi. Oh, jadi mungkin ini kalau misalnya kita mau lagi ada promo mingguan atau promo bulanan, daripada kita cetak terus bikin neon box-nya dalam satu kali promo itu kan buang-buang uang. Betul. Mending bikin lembarannya doang, nanti baru diganti. Dipasang. Bukan ditempel, dipasang. Dan itu mudah ya ngepasnya? Mudah karena dia bahannya fleksibel banget, jadi pemasangannya cepat dan mudah. Permukaannya juga anti silau, warnanya putih murni untuk reproduksi warna yang berkualitas tinggi. Kalau di dalam box itu kan dia ada ditarik-tarik gitu deh, itu gimana? Itu masih fleksibel kok. Oh, dia nggak merubah ukuran desain? Tidak sama sekali. Oh. Kalau kecuali dia kalau UV ya, kalau UV kan nanti pecah, jangan ditarik terlalu ini. Oh, ada bedanya juga. Ada bedanya juga, karena ini bahan kayak gini, bahan yang prime backlit itu available untuk UV sama latex. Tapi kebanyakan customer kita lebih banyak pakai UV. Karena hasilnya lebih keluar aja sih. Lebih keluar ya. Ya karena kan dia kan media promosi ya. Betul. Gitu kan. Jadi begitu malam, terus lightbox-nya, lampu LED-nya itu nyala, dia pasti keluar. Betul keluar ya. Kalau misalnya nih Mbak, neon box-nya kita mau taruh di luar ruangan atau di outdoor. Kalau misalnya kena panas atau kena apa gitu, itu nanti dia berubah bentuk nggak? Enggak, bentuknya nggak berubah. Warna mungkin agak turun. Berubah jadi Power Rangers itu nggak? Enggak ya, oke. Warnanya juga sejauh itu, maksudnya kan neon box ya, light box ya. Berarti tidak kena hujan kan? Tidak perlu kena hujan, jadi masih bisa tahan. Oke, ukurannya kita punya 1,55, ukurannya 155, 25. Sebelumnya kita cuma punya 2 ukuran, di 1,55 sama 3,1. Kemudian ada pemerintahan customer yang 2,5 itu tadi. Jadi kita ikutin, kita punya 2,5 meter. Panjangnya sendiri 55 meter. Dan udah banyak belum yang pakai prime backlit ini? Banyak, udah Pak. Banyak kalau sekarang udah banyak banget. Boleh disebutin nggak sih? Nggak usah deh. Pak. Untuk yang 310 pakai mesin UV yang lebar 3,2. 3,2. Betul. Mesin UV yang 3,2 masih available. Oke. Seru ya. Kalau lightbox ini kan siapa sih toko offline-nya nggak pengen punya ginian gitu kan? Iya loh. Jadi misalnya kayak apa? Lagi promo GoFood kali September, enggak lagi promo September ceria, kita nge-prank September, besok ganti bulan Oktober, tempel lagi. Itu aja ya sebenarnya. Ini juga ada ininya sih. Kalau misalnya dibantu sama apa namanya? Ada kayak pinggirannya gitu kan? Ada pinggirannya, terus ditempel gitu kan? Dipasang sih sebenarnya. Dimasukkan di sela-sela light box-nya, di sebelah frame-nya. Oke. Jadi kalau misalnya Septembernya mau digulung, dipakai tahun depan lagi, bisa. Oh gitu ya? Bisa Pak. Oh, cakep ya. Jadi tidak costly gitu ya? Betul. Nah, kayak gini aplikasinya Pak. Oh. Nah, ini kan dikelupas nih. Terus habis itu dipasang lagi, diganti yang baru, terus dipasang lagi. Pengennya taruh satu di rumah. Tapi di kamar lu ya? Gambarnya Dian Sastro. Bukan, dia gambarnya di tulisannya ya. Tulisannya kamar, tempelin kotak gitu. Lightbox, tulisannya apa? Zoo. Oh, saya pecinta hewan. Oke, lanjut. Untuk bahan berikutnya. Bahan berikutnya nih. Canda mulu nih hari ini. Untuk bahan berikutnya kita punya polyflag printable. Untuk berikutnya kita punya polyflag printable. Sebenarnya polyflag itu udah familiar banget ya. Udah banyak banget. Udah banyak banget. Tapi kita punya yang polyflag printable. Kalau polyflag printable itu sebenarnya sendiri adalah jenis bahan polyflag yang dicetak menggunakan mesin printing berbasis tinta ekosolvent. Ini khusus harus ekosolvent kan? Betul. Karena kalau jenis polyflex itu kan sudah banyak, ada yang PU, ada yang PVC, vlog kayak gitu. Cuma kalau yang untuk di print ini tadi yang jenis printable itu kita punya 2, yang PU sama yang PVC. Kalau untuk ukurannya sendiri kita punya yang ini 0,5 kali 25 meter. PU itu kan berarti lebih halus ya jatuhnya nanti. Lebih tipis. Lebih tipis. Iya.
lebih tipis. Kalau PVC itu lebih tebal. Nah, ini lebih relate ke digital sablon kali ya? Betul, lebih relate ke kreatif digital ya kalau kreatif digital. Dan teman-teman yang mau nyablon pakai printable full color gitu ya. Betul. Kalau yang kayak di bajunya Pak Zaki sama di Aldi ini kan dia polyflag kan. Polyflag biasa. Tapi kalau yang ini bisa di print sesuai gambar yang kita inginkan di baru diaplikasikan ke baju, ke kaos. Ini keren jadi kalau misalnya kalau polyflag kan biasanya warnanya sudah solid dari sononya. Betul. Kalau misalnya merah ya merah semua gitu ya. Ya, kalau printable ini kalau misalnya kita mau main gradasi bisa. Okay. Mau ngeprint wajah siapa gitu masih bisa. Jadi kalau misalnya kalau polyflag ditumbuk-tumbuk sampai 4 lembar gitu, untuk bikin pola kan gitu. Takutnya apa ya? Kalau orang Jawa ngomongin getebel. Nah kalau printable kan enggak. Satu di print dulu, langsung ditempel. Jadinya halus kan. Halus. Iya. Udah ya. Sebentar. Nah, aku mau tampilan videonya, cuman aku harus pindah komputer. Oke, baik. Ya. Tadi yang resolve ya, yang punya Asus. Up. Baik. Oke, sebentar. Aku tak pindah komputer dulu. Siap. Oke, sebentar ya teman-teman. Tunggu sekitar 1 menit. Nggak pakai nyanyi kan? Enggak. Ya lama-lama. Cek. Oke. Ya, per IP-an oke banget ya, Be. Makanya dia nggak kemana-mana. Udah bisa on air nggak nih? Udah bisa. On cloud kali ya. Sebentar, Mas Gusti bisa di host sudah? Oke. Nah kalau demand-nya dari printable ini sebanyak apa Mbak gitu? Jadi kan gini kan sebenarnya edukasinya ke customer end user-nya teman-teman kita di sini kan berarti ini kita bisa digital sablon loh. Digital sablon itu nggak pasti yang polyflex gitu yang biasa gitu, cutting Corel gitu ya. Terus kalau mau full color kita juga bisa gitu kan, ada juga DTG gitu kan. Sebenarnya kayak gini, banyak customer yang punya mesin EcoSolvent, tapi tidak maksimal digunakan. Makanya kita punya printable ini, kita datang dong, kita bilang lagi, Pak, mesin EcoSolvent-nya Bapak itu bisa ngeprint bahan ini loh. Iya. Nanti Bapak bisa nambah value jualannya juga. Betul juga sih. Jadi kan dia bisa sebenarnya ya makanya saya juga cukup amazed ya. Namanya EcoSolvent itu bisa buat stiker. Bisa buat stiker. Buat digital sablon itu nempel di baju loh padahal. Buat banner juga bisa gitu. Jadi medianya benar-benar banyak. Gitu. Sayang banget kalau memang rekan-rekan pengusaha print shop di sini khususnya itu nggak memanfaatkan namanya printable. Tidak memaksimalkan apa yang mereka punya. Betul sekali. Videonya udah, cuy? Sudah lah. Oke, sudah ready dong. Oke. Nah, ini untuk yang resolve, yang bahan pertama tadi. Iya. Art paper. Nah, kayak gini bisa digunakan untuk indoor ataupun outdoor. Nanti dia bakal nunjukin teknis dan step-stepnya. Oke. Ini EcoSolvent ya? Iya. Ini di print dulu seperti biasa. Produknya seal ini ya? Betul. Nah, di print dulu seperti biasa. Coba, meskipun dilipat-lipat kayak gitu sampai kecil-kecil, itu masih bisa direntang lagi. Tahan air. Ini sebenarnya dia mau ngebuktiin aja kan, kalau dia dimasukin ke air lah atau apa gitu ya. Nah ini papannya disiapin dulu sama lem, baru ditaruh. Nah itu kan lipatannya hilang jadinya, meskipun ditempel kayak gitu. Oh iya ya? Hilang.
terus diratain lagi. Diratain lagi. Wah, sehebat itu ya bahannya. Sesimpel itu, as simple as that. Tapi better jangan digulung-gulung gitu dong harusnya. Iya, tapi kan kadang nggak sengaja kegulung kan, nggak sengaja kelipet gitu. Oh ya, kalau gulung sih mungkin nggak apa-apa kali ya, kan masih rata ya. Ya mungkin ini orang-orang kalau dilipat gitu loh maksudnya. Orang-orang yang biasanya nempelin stiker badut gitu kan dia bawanya kan susah kalau nggak digulung. Iya. Aku dulu gitu, magangnya dulu gitu. Jadi tempelan stiker di tiang listrik. Iya, kalau misalnya ada konser apa gitu. Gue jadi inget dulu sales jualan bebek. Nempelin stiker di pohon. Abis itu dikejar sama tibung. Jadi kayak gitu teksisnya tadi kayak gitu. Untuk yang Arteter Resolve. Oke, kita masih punya berapa slide nih? Nanti kita kasih waktu buat raise hand mungkin ya. Nah, aku mau nunjukin yang printable. Ya betul, yang terakhir. Ini menarik ini soalnya. Nah, ini sayang sih kalau customer punya mesin EcoSolvent tapi tidak dimaksimalkan. Betul. Apalagi kayak gini, ini contohnya logo-logo jersey gitu ya, bukan ya? Apa namanya logo-logo? Bola itu. Bola gitu ya. Liga-liga. Iya, betul. Saya nggak paham bola saya. Nah, kayak gini. Kan biasanya kalau bikin polyflex dipola satu-satu kan ribet ya. Iya. Kayaknya pertanyaannya banyak nih, menarik nih kayaknya. Nah, secara teknisnya kayak gini. Wow, kok masih ada aja ya yang ngefans sama AC Milan? Oh. Sudah berapa tahun dia nggak juara? Itu klub gua kali. Nah, itulah hasilnya. Nice ya. Full color. Di apparel ya. Betul. Oke, ini salah satu contohnya ya. Ini printable. Kalau ini aku tahu nih, printable nih. Dia kalau setahu saya, untuk printable ini dia bisa digunakan ke UV dan juga bisa digunakan ke latex. Latex bisa ya? Tinta latex. Customer saya bisa. Masih bisa. Soalnya selama ini customerku nggak pakai latex, kenapa? Karena panas. Oh. Kalau yang sejauh ini sih masih pakai EcoSolvent. Jadi mungkin cari aman ya, jadi pakai EcoSolvent. Tapi printable ini customerku ada UV ada, UV bisa. Pakai UV tambah ciamik hasilnya. Bisa dicoba nanti. Jadi customer yang lain kalau UV kerennya ada kayak teksturnya. Betul. Gitu. Jadi kayak gitu. Untuk kalau printable. Sebentar, ini ada Pak Johannes Timothy. Tadi yang Pak Faiz dulu. Iya, kita mau buka-buka pertanyaan. Coba kita open question dulu ya, Mbak ya. Baik. Biar kita interaktif gitu ya. Iya. Ada mana tadi Pak Faiz? Pak Faiz. Oh, kayaknya dia tidak ada. Pak Faiz nggak ada ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Johannes D. Ada bahan jenis foil, sekarang lagi banyak cetakan print untuk kompor, kulkas, dan lain-lain. Cuman medianya sejenis foil. Oh, jadi kayak bling-bling. Bukan apa ya? Foil itu? Ini nih. Apa ada bahan sejenis foil? Iya, apa ada bahan sejenis foil? Karena sekarang lagi banyak untuk cetak, untuk ngeprint di kompor, kulkas, kayak gitu. Itu apakah semacam stiker ya? Stiker. Stiker ya. Stiker. Kalau stiker kalau yang motifnya foil kita masih belum ready ya kalau yang di wujud unggul. Tapi kita masih punya yang warnanya metalize. Oh, metal. Kita masih punya kayak gitu. Tapi kalau untuk ditempelin di kulkas juga bisa kok. Metalize itu gimana sih? Ada kayak besi-besi. Warnanya kayak metalik gitu, Pak. Oh, metalik. Ya, betul. Yang biasa di motor itu. Yang biasa di motor metalik. Iya. Oke. Kalau dia maksudnya kayak gitu sih, kalau untuk stiker foil sendiri kita masih belum ready, Pak. Kalau foil polyflex ini kita pakai foil. Foil polyflex yang kayak gini. Kan ini PU Gold ini. Hah? Ini PU PU Gold ya, salah ya. Sama punya Pak Jaki sama ya. Ini kita kayak anak kembar. Iya. Bajunya. Ya ampun. Sama sih. Gue juga nggak mau sih.
Kan suruh pakai baju putih malah pakai baju hitam lagi sama wujud unggulnya kan. Oke, kita mau pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, monggo silahkan. Masternya ini Mbak Vigi, dia nggak sabar pengen libas semua pertanyaan-pertanyaan nanti dari Anda. Oh iya. BTW gini, nanti kalau teman-teman sekalian, kita nanti Aldi siapin satu Google Drive ya. Sudah ada. Sudah ada. Untuk filenya kan? Untuk filenya. Jadi aku infoin dulu di depan. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau download materi ini, silakan klik Google Drive yang ada di chatnya Zoom kita kali ini. Saya cek dulu. Boleh teman-teman yang mau raise hand juga mau tanya boleh. Jadi kita bisa langsung diskusi untuk bahan-bahannya karena mau nggak mau ya. Jadi sebenarnya offering ke end usernya teman-teman itu harus bervariasi gitu kan. Betul, Pak. Biar nggak monoton sih, biar nggak membosankan. Betul. Nanti kalau misalkan ternyata kalau kan sebenarnya gini, di antara banyak print shop yang berdiri gitu, dia kan harus punya layanan yang unik sendiri. Gitu. Betul. Makin dia unik kan makin dicari sama end usernya. Benar. Oh dia punya loh yang kayak gini gitu. Oh dia punya loh yang kulit jeruk kayak gitu, ke sana aja gitu. Sehingga customer-nya nggak akan lari kemana-mana ya. Betul. Gitu. Jadi udah langganan tetap, udah loyal banget di situ. Benar. Nah itu linknya. Udah ya. Untuk teman-teman yang mau download materinya bisa langsung download. Langsung ke link yang sudah saya kirim ke chat ya. Ada Bitly PPT webinar indoor ya judulnya. Iya. Gitu. Ada yang mau resen teman-teman? Nampaknya belum ada nih. Ya belum ada ya. Kita masih ada materi nggak sih? Habis sih sudah. Kita mau kasih flyer. Cetak logo di printable membuka distrika. Untuk saat ini printable masih belum bisa distrika, Pak. Teknisnya dijelasin aja. Kan harus dibalik dulu, dipakai. Iya, biasanya sih orang distrikanya dibaliknya. Dibaliknya atau dikasih kertas Teflon. Kertas biasa aja, kertas HVS gitu bisa. Masih bisa. Iya. Benar. Jadi nggak boleh langsung. Ini ngomongin treatment maintenance ya berarti ya? Iya. Kalau printable itu kecuali kalau nggak salah punya, kalau misalnya mau pakai, kalau nggak salah ya printable kan ada yang printable vlog atau printable glitter, itu bisa disetrika kalau nggak salah. Itu yang polyflag. Polyflag printable kan ada yang vlog sama yang glitter. Itu bisa disetrika. Tapi kalau yang umum-umum kayak PPU atau PVC sebaiknya itu dibalik, masih belum bisa. Nah Pak Johan, bahan untuk jok motor atau helm custom, apakah sudah ready di WU? Kalau bahan untuk jok motor, Oscar ya. Oscar sintetis, kulit sintetis itu? Iya, kita masih belum ready. Masih belum ready. Mungkin segera Pak? Mungkin segera Pak. Jadi kalau misalnya kita sudah punya bahan itu, kita pasti informasikan kembali. Iya. Untuk Pak Jimmy, nah ini agak teknis nih. Pak Ibu mau tanya, bisa nggak dijelasin pada setiap bahan itu berapa biaya untuk cetaknya? Baik Pak, nanti Bapak bisa meninggalkan nomor telepon dulu, akan dihubungi sama tim dari Wujud Unggul. Kita pasti akan jawab kapanpun Bapak WA kita pasti jawab Pak. Taruh nomornya. Taruh. Jangan galak-galak dong. Bapak, taruh nomornya Pak ya. Thank you Pak Jimmy. Jadi gini Pak, kalau untuk perhitungan biaya cetaknya ini dari cost, kan kalau kertas biasanya ada cost produksinya kan. Cost produksi jadi dia harus bareng sama tinta, betul. Gitu kan. Mungkin tadi dimaksud sama Pak Jimmy ya. Iya gitu. Betul. Jadi ada cost tinta di situ, kemudian berapa cost, kan kertas itu harganya nanti berapa ya? Berapa? Dihitung juga. Dihitung juga. Jadi per meternya dia akan ngabisin berapa. Kalau A4 itu tintanya akan makan berapa. Betul. Nah itu kita bisa di layar kita masih ada nomor telepon dari wilayah. Atau Pak Jimmy tadi bisa langsung mengontak. Di sini ada namanya Mbak Vigi di Surabaya paling atas nih. Kalau misalnya lokasi Surabaya. Atau kalau misalnya lebih dekat, boleh dekat di Denpasar atau di Jogja, langsung aja menuju ke nomor-nomor yang ada di sini. Bapak Jimmy ya. Di Malang juga ada ya? Di Malang juga ada, di Jogja ada. Tapi basically seluruh Indonesia boleh lah, bebas boleh, gitu ya? Boleh, bebas Pak. Ini banyak pertanyaan nih gitu. Ini ada Pak Aji Rifdi. Untuk stiker high grip dan kelenturannya bagus tipe dan merek apa ya yang di WU yang ready? High grip. High grip. Asik nih kalau ready asik sudah nih. Pernah kita bahas yang sebelumnya ya. Nggak apa-apa, kalau high grip sendiri itu kita
Ritrama mereknya. Mereknya pakai Ritrama. Itu adalah bagian dari stiker Ritrama high grip, cuma jenisnya high grip. Untuk detailnya sendiri, saya ulangi lagi Pak, Bapak silakan catat nomor teleponnya teman-teman kita dari Wujud Unggul. Kita bisa siap bantu Pak untuk jawab semua pertanyaan Bapak. Oke. Aku bilang value sih masih ada yang high grip. Tak cari dulu ya. Soalnya kalau yang dari high grip sendiri kan kita punyanya dua jenis, dua ketebalan Pak, yang 75 mikron sama yang 50 mikron. Yang 50 mikron itu elastis, dia lebih tipis banget, lebih elastis sekali. Kalau yang 75 mikron itu lebih tebal sedikit, tapi dia juga elastisitasnya bagus. Iya. Gitu. Mudah-mudahan sementara memenuhi keingintahuannya Pak Aji ya. Iya. Di pasaran lagi banyak yang nawarin printer Epson seri L untuk cetak A4 dan A3 dengan tinta EcoSolvent. Kalau setahu saya sih sebenarnya EcoSolvent itu biasanya hanya ada di mesin-mesin yang nggak large format sih. Tapi kebanyakan EcoSolvent kan large format ya. Iya, large format. Ukurannya minimal 1,1. Betul. Kalau yang EcoSolvent ada mungkin yang kecil mesin Jepang kali ya dia. Iya. Di Roland itu ya, BN ya. Iya. Yang kecil. Nah, kalau untuk seri L mungkin itu kayak modif kali ya dia. Kalau jadiin EcoSolvent. Benar nggak sih? Gimana? Iya, pasti dimodif. Yang L series jadi EcoSolvent itu pasti dimodif. Pasti dimodifikasi, dan itu kita kurang tahu ya, dia antara printhead sama paper itu jaraknya berapa. Kadang kalau misalnya pakai bahan yang nggak double, takutnya kegores. Benar. Soalnya kan ujung-ujungnya kita harus menyelamatkan head dulu kan. Iya, printer betul. itu. Karena kan kalau head office lagi. Pak Johan, ini ada water slide paper, apakah juga ready? Water slide paper, sejauh ini kita masih belum ready Pak. Tapi kalau kita ready, kita pasti ngabari. Water slide itu kayak gimana sih? Water slide paper, mungkin yang dimaksud sama Pak Aji ini tadi Pak yang... Johan. Siapa? Pak Johan. Apa namanya? Yang motifnya ini ya, water itu ya. Kurang paham sih. Soalnya kalau di Wujud Unggul masih belum ready Pak untuk bahan tersebut. Tapi siapa tahu kita bisa nanti diskusi dulu lah pokoknya ya. Ini ada Pak Kursin, mohon info kalau bahan stiker dari sini cetak EcoSolvent misal pasang di bodi kulkas, apakah perlu pakai laminasi? Sejauh Bapak ngeprint EcoSolvent Pak ya? Iya. Kalau ngeprint EcoSolvent misalnya Bapak ngeprint stiker Ritrama nih. Kalau memang tidak diperlukan untuk laminasi masih bisa Pak. Tapi kalau Bapak pengen warnanya lebih awet, lebih tahan lama, boleh ditambahkan laminasi. Lebih glowing gitu ya? Bukan lebih laminasi kan jadinya ada yang ini kan laminasi, ada yang glossy, ada yang matte. Ada yang matte. Oke. Sebenarnya fungsi laminasi itu sendiri untuk melindungi warnanya, kualitas warnanya biar nggak pudar. Kayak gitu. Kalau nggak gitu untuk misalnya kegores-gores gitu kan jadi lebih aman. Iya. Wah, Pak Johan lagi nih yang wallpaper tadi apa pilihan gramaturnya? Oke Pak, saya cek di materi yang lalu ya. Ini wallpaper EcoSolvent toh? Iya, yang wallpaper. Kalau yang detail beratnya nanti saya informasikan by WA Pak ya. Kalau soalnya sejauh ini kita masih punya satu jenis ukuran aja Pak. Itu 1,07 kali 50 meter sejauh ini. Oke. Karena basicnya itu kan paper kan, wallpaper. Jadi kita cuma beragam motifnya dulu sejauh ini. Kayaknya banyak lagi yang masuk di. Asta Kreator, maaf Om Tante, Om Tante, yang Tante ini masih jomblo loh. Om Tante yang mana sih? Jomblo ya. Oh iya, Bapak masih jomblo ya. Enggak Om, Tante. Om Tante, siapa sih dia? Wah, saya dipanggil. Saya agak bingung. Oh, kamu Tante. Kamu Tante. Wow. Om Tante. Kalau dia Om nggak apa-apa sih. Kalau nanti aku suka jajanin. Nah, adik-adik. Beli iPhone 11 tuh. Maaf Tante, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Mbak Ulan ya. Saya coba baca di. Sorry. Maaf Om Tante, untuk bahan stiker Ritrama dan Orajet itu ada perbedaan di rekatnya ya. Makasih. Rekatnya kayak gimana sih? Perbedaan dari rekat antara stikernya Ritrama sama Orajet. Karena kebetulan saya cuma jual stiker Ritrama, saya hanya bisa menjelaskan bahwa stiker Ritrama daya rekatnya sangat kuat. Saya nggak bisa menjelaskan stiker Orajet karena memang saya tidak jual Orajet.
sejauh ini kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Ini makin asik nih. Waduh, assalamualaikum. Kenal Waalaikumsalam. Nurjana Raiki Grafika Cikarang Bekasi. Siap, terima kasih Bekasi. Oke. Bentar, ada untuk video high grip. Kayaknya berarti materi waktu itu menarik banget ya. High grip, Masih diikuti, masih diikuti ya. Mengenai print kaos sudah lewat apa belum ya? Oh. Nanti Pak, kita akan ada event lagi kok untuk cetak di kaos. Cetak di kaos. Nanti kita ada beberapa metode yang bisa dipakai ya. Salah satunya nanti kita jelasin juga yang tadi. Kita jelaskan segi teknisnya lagi. Kalau yang tadi kita juga sempat bahas untuk kaos sebetulnya, tapi itu di nanti lebih detailnya kita punya event sendiri kok. Betul. Kalau yang kali ini tadi aku bawa kita tadi printable ya di kaos. Itu full color juga bisa dan kita benar-benar available kalau untuk printable. Jadi ada PU sama PVC. Dia blank putih ya, tinggal di print di mesin EcoSolvent. Ukurannya berapa Mbak tadi printable tuh? 50 cm sama kali panjangnya itu 25 meter. 25 meter, 50 cm ya? Iya. Nah ini video high grip ya dia? Ini untuk wallpaper. Wallpaper. Ini yang wallpaper. Ini yang apa? Ini garis vertikal, ini yang kulit jeruk. Kulit jeruk ya. Ini yang kulit jeruk. Nah ini yang drop water tadi. Ini yang sarang burung. Ya. Kelihatan nggak sih untuk teksturnya? Mudah-mudahan kelihatan. Harusnya sih kelihatan sih. Oh itu UV itu ya, pakai UV ya. Oh teksturnya kelihatan banget. Ini apa nih? Teksturnya ini. Yang 7882 itu motif bambu. Oke. Oke, sebentar. Nah, ini untuk yang high grip. Ini video apa? Ada nggak sih video yang ini dipasang di mana di? Ini kayaknya lagi dipasang di, kalau nggak salah ini di Sunset Bali ya? Bali. Bali ya? Oh, oke. Kalau aku nggak salah loh ya. Oh, ini di bukan. Apa sih namanya ini? Ya, ini tangga ini di mall apa sih? Lupa lagi yang di Beach Walk ya? Bukan apa sih? Ya. Pokoknya di daerah situ lah. Kenjeran, bukan dong. Nah ini saking lenturnya dia ngikutin pola tekstur dari medianya. Ini untuk yang high grip. Ya, untuk yang Dan high grip. kalau high grip itu berarti sebenarnya dia nempel di lantai itu kuat banget. Discovery Mall. Discovery. Dari tadi mikir ya. Iya dong. Benar-benar Discovery Mall, benar-benar. Nah itu kalau nempel di situ kuat ya, Masih Pak, kuat. ya? Makanya dibilang high grip gitu. High grip. Dan kalau dicabut pun nggak ninggalin bekas gitu. Nggak ninggalin bekas, dia dari rekatnya tinggi. Oke. Ada lagi mungkin untuk pertanyaan? Ini seru-seru nih kalau pertanyaan di dalam ini. Lebar bahan wallpaper berapa sentimeter? Mulai dari paling pendek sampai paling lebar. Dari Pak Kursin. Dari Pak Kursin. Bapak, kalau di Wujud Unggul sendiri kita sejauh ini masih punya satu tipe. Jadi lebarnya 1,07 meter kali panjangnya 50 meter. Kita sejauh ini masih punya itu satu tipe satu ukuran doang. Mudah-mudahan menjawab ya Bapak tadi. Bisa kirim gambar di sini kah untuk contoh wallpaper? Contoh wallpapernya ada. Oh, yang tadi dikasih link aja sekalian. Ini Bu, Ibu langsung klik link yang ada di chat. Aku chat lagi ya. Mungkin diulang langsung download di situ. Jadi nggak perlu akses apa-apa ya. Bapak bisa langsung link ke situ, nanti bisa download materi kita hari ini. Betul. File PPT materi webinar hari ini. Nah, itu di chat. Dan kalau masih penasaran banget gitu, kita juga ada cabang-cabang terdekat ya. Di Malang, Bali,
terus Yogyakarta gitu. Tadi teman-teman di chat juga itu udah standby sebetulnya ya. Udah jawab. Udah standby, udah jawab. Nanti kalau mau lebih intens lagi boleh, atau langsung ke Vicky juga boleh. Chat dulu yang di luar pulau gitu. Juga ada ya pesanan luar pulau, banyak kan ya? Saya customer saya sampai di Timor Leste ada. Oh, Timor Leste tempatmu sendiri ya? Oh, saya dari Labuan Bajo, Pak. Oh, Labuan Bajo. Jauh, Pak. Cuma kalau untuk wujud unggul sendiri sih kita sampai di Timor Indonesia sih. Jadi customer dari Kupang, customer dari Papua, iya benar Papua. Si masih order ke kita. Timor Leste. Saya kemarin terakhir masih ngirim bahan-bahan paper, stiker sama laminasi ke Timor Leste. Timor Leste udah beda negara belum sih? Sudah beda negara. Oh iya, beda negara ya. Wah hebat, wujud unggul ini udah. Wujud unggul sudah go internasional. Go internasional loh. Udah ekspor. Walaupun Timor Leste. Tapi yang sering ke sana teknisi biasanya. Teknisi. Dia sering jalan-jalan kalau teknisinya. Iya, memang sih kan lebih enak dijangkau oleh wujud unggul di Surabaya untuk Indonesia Timur ya gitu. Untuk kebutuhan. Tapi gini, basically kita akan terus memberikan informasi ke teman-teman, baik itu secara pribadi, private itu juga boleh. Kapan aja silakan hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan ini, atau availabilitas kita ada nggak gitu ya? Iya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan lagi? Seru nih. Masih belum nih pertanyaan. Kayaknya ini mulai sibuk ini deh, download materi deh. Akhirnya ditinggal akhirnya. Iya, aku download aja biar beres. Oh, ini tadi ada Pak Faiz. Untuk wallpapernya apakah ada yang block out? Oh, kayak kemarin block out nih. Pak, kalau stiker kalau yang block out itu kan menutupi bagian belakang. Kalau wallpaper ditempel, jadi nggak perlu block out. Oh iya. Tapi takutnya wallpaper. Kalau nutupin apa? Apa maksudnya? Oh, maksudnya dia nutupin ini stiker sebelumnya. Atau iya bisa jadi nutupin stiker sebelumnya. Nutupin wallpaper sebelumnya atau bekas-bekas lem. Kalau bahan kita yang sekarang ini dia nutupin. Coba kalau Bapak nyebutnya block out, saya nggak bilang block out ya, maksudnya terlalu jauh. Dia menutupi bekas-bekas lem yang sebelumnya. Oke, atau bekas wallpaper sebelumnya ya? Betul, iya Pak. Pak Faiz ya. VL2410 semisal dipasang di kaca apa nerawang ya? Bukan nerawang sih Pak. Kalau tembus cahaya, iya. Maksudnya kalau cahaya itu pendar cahaya itu. Kalau nerawang itu berarti kelihatan yang di belakangnya, di belakangnya media itu betul, kelihatan nggak? Kalau terawang enggak. Oh enggak. Kalau terawang enggak, tapi kalau bisa memantulkan cahaya dari belakang iya. Kalau terawang. Gitu Pak. Ya Pak. Jadi makanya tadi difungsikan untuk light box gara-gara karena fungsinya itu. Ini asik loh baulan nih, Om Tante ya. Iya Adek. Oh Tante, gitu. Om Ali, nggak apa-apa deh. Aku sudah dipanggil Pak D, tahu nggak sih? Dia kepikiran banget dipanggil Om. Dia udah kepikiran banget dipanggil Om. Aku sudah dipanggil Pak D, tahu nggak? Dia kan menakan. Nggak apa-apa, kita tetap happy kok. Iya. Bisa tolong jelasin tentang bahan Duratran? Duratran. Kita jual. Kita jual. Itu backlit film. Kalau backlit film sendiri, mungkin kalau secara fungsinya dia sama kayak backlit prime ini. Dan dia cuma berbeda di tekstur karena bahan yang backlit filmnya itu lebih kaku. Kalau ini kan kayak fabric ya. Kalau fabric, kalau yang Duratran John tadi itu lebih kaku. Ngerti nggak sih kalau film backlit film? Biasanya pakai untuk posternya film-film itu? Yes, itu masih bisa. Saya tunjukin backlit bahannya. Film bukan yang di bioskop itu bukan kan? Yang suka ada coming soon. Iya itu. Yang buat coming soon gitu ya? Iya. Udah lama nggak ke bioskop Pak saya Pak. Sama kita juga. Terakhir aku ke bioskop nonton filmnya siapa itu? Iya, gue bosan nonton HBO terus diulang-ulang. Ini Duratran. Oh ini. Lihatin di. Tunjukin. Kelihatan kok bagus. Lu kameranya yang mana? Di sini. Oh bukan yang itu ya? Bukan. Biar dekat. Nah lebih kaku. Oh iya. Kaku dia. Di apa sih? Kepret-kepret apa sih bahasa Indonesianya? Kepret. Nah, digituin. Bedanya di situ. Oh sebenarnya ini yang dipakai buat kayak informasi coming soon film atau apa ya kayak gini ya? Backlit 210 mikron. Ini yang mid ya? Kalau misal di sini kayak gimana sih?
Wah, kita eksperimen. Langsung. Biar proven. Nah. Tembus nggak? Tembus. Iya, tembus, benar. Cuma kalau terawang enggak ya. Kalau dia tembus untuk cahaya iya. Bedain deh sama yang sebelum di center. Tapi kalau beda, ada bedanya. Kalau di kaca itu kan nanti dia pakai LED juga kan, biar nyala. Iya dia pakai dikasih lampu nggak sih kalau bisa, yang dekat kan? Bisa. Kalau di kan dia bilang tadi kan medianya kaca ya. Kalau yang ditempel masih bisa kok. Itu untuk tadi apa Duratran? Duratran, ya. Kalau untuk fungsinya sendiri sama, dia sama backlit, cuma beda di teksturnya. Pak Jimmy, untuk stiker Ritrama area cetaknya berapa ya? Kemudian sekarang ada wallpaper yang jenis stiker yang bisa langsung ditempel itu namanya bahan apa? Kalau yang stiker wallpaper kita masih belum ready, tapi secepatnya kalau misalnya kita ready kita informasikan. Untuk stiker Ritrama sendiri kita punya 3 macam ukuran. Ukuran itu ada yang 1,05, 1,26 sama 1,55. Panjangnya sendiri 50 meter. Nah, kalau yang kami boleh nanya lebih Kakak Ferry langsung menuju ke Kakak Ferry sini kan? Ya. Oh ya, boleh deh. Ke Surabaya kita langsung. Nah, ini kan langsung. Dari tadi tuh dia banyak yang pengen bahan ini sedangkan kita juga belum ada. Kita panggil Pak Ferry. Pak, ayo Pak, mana Pak bahannya? Iya, kita butuh Pak Ferry nih bahan support bahannya. Oke, kita admit. Mungkin dia bisa ngedefine market ini. Halo Pak Ferry. Halo juga. Cek Pak Ferry. Pak Ferry lagi beli es mungkin. Enggak. Apa bisa dibantu? Selamat siang Pak. Sehat kok. Thank you. Oh, nggak denger sih. Nice one. Suaranya nggak ada, dia hilang. Masa nggak ada sih? Nggak ada. Ada, oke. Masa? Yakin nggak ada nih? Iya. Bisa? Ada. Kok nggak ada? Nggak ada. Sebentar, sini nggak ada misalnya. Oke, kita tadi mau nanya apa sih sama dia yang Kaminsul. Sebelumnya kita mau kenalin dulu ya. Kalau ini Pak Ferry, suhu kita semua, salesnya wujud unggul. Pak Ferry dari Multiviscom. Selamat siang Pak. Selamat siang juga teman-teman WU. Halo semua. Pak, ini ada yang nanya tentang stiker wallpaper ya. Sementara kita dari Wujud Unggul masih belum ready. Apakah next dari Bapak mau support kita bahan seperti itu, Pak? Oke, stiker wallpaper. Ini unik sekali. Sebenarnya sekitar beberapa tahun lalu itu dari kita pernah memperkenalkan sih. Jadi kita pernah memperkenalkan, tapi masih di areanya lebih ke Jakarta ya, gitu. Hanya saja memang kebanyakan itu masih apa ya, terutama para pemain wallpaper itu merasa lebih nyaman tanpa lem, gitu. Itulah sebabnya so far saat ini kita masih masih belum ke arah sana, gitu. Oh juga memang untuk para pemain digital printing rata-rata sih mereka menggunakan stiker ya. Iya. Gitu. Makanya jadi so far saat ini kita masih fokus pada stiker untuk penempelan dekorasi di mana di tembok-tembok. Itu sih so far untuk saat ini. Gitu. Tapi kalau lihat berikutnya ntar kita coba pertimbangkan kembali deh. Yep. Gitu. Kita tunggu gimana itunya. Iya. Thank you. Gitu. Kadang-kadang demand-nya market kayak gini juga bisa jadi bahan review juga buat R&D-nya di Multiviscom juga kali ya. Ya, menarik sih gitu. Apalagi PSBB bakal lanjut. Deh. Banyak lah yang bakal di rumah deh. Makanya jangan sedih kalau di Jakarta Pak Ferry. Jangan, tetap semangat. Pasti. Ya, PSBB tidak menghalangi apapun gitu ya. Yang penting betul. Makanya di Wujud Unggul ini kita selalu happy itu biar virus pada pergi semua. Itu kan imun kita tinggi terus soalnya. Dan nanti kalau misalkan memang ada bahan itu, ntar saya coba pasti kasih ke kalian biar tuh tempel tuh
tembok-tembok yang ada di belakang kalian tuh. Bosen putih. Oh, baik. Siap. Enggak, kalau perlu mukanya Aldi nanti pakai high grip sih ntar. Mantap. Oh, ada tanya nggak lagi? Oke, thank you Mas Ferry. Oke, sama-sama. Ada lagi dia yang masuk nih. Mudah-mudahan tadi jawabannya Pak Ferry bisa menjawab pertanyaannya. Aktif magnetnya. Apakah aman ketarik sama mesin? Untuk magnetic seat ya? Iya. Kalau sejauh ini, kalau yang misalnya kita jual ini bukan stikernya yang kita print ya bukan lempengan magnetnya yang kita print ya sejauh ini. Tapi kita masih ngeprint stikernya dulu. Stikernya dulu. Baru jadi terpisah. Iya dong. Antara magnetnya sama stikernya. Baru setelah itu baru ditempelkan ke stikernya, baru dipola sesuai pola stiker. Ntar si print headnya berat dulu kalau mau magnet. Kan? Kasihan, rusak mungkin. Okay. Sejauh ini masih terpisah, Pak. Kalau untuk stikernya sendiri pakai apa? Masih pakai solvent. Pakai solvent atau pakai UV. Enggak stikernya. Bahan stikernya Ritrama. Bahan stiker Ritrama. High grip gitu nggak masalah? High grip masih bisa, tidak masalah. Oke. Mantap. Jadi seperti itu untuk Arifin. Oke, jangan lupa yang di chat itu download materinya ya untuk bisa buat preview di masing-masing handphone atau laptopnya masing-masing supaya nanti lebih kenal lagi dengan bahan-bahannya. Siap. Nah, itu di Bitly PPT webinar indoor. Nah, buat teman-teman juga yang masih penasaran banget silakan hubungin ke Surabaya, Denpasar, dan Yogyakarta. Nomor teleponnya ada di layar Anda masing-masing. Siapa? Ada lagi materinya? Udah. Enggak, udah. Saya kira masih ada lagi materinya. Kita ini webinar paling cool loh. Berasa ya. Webinar paling cool ini. Nah, jangan lupa untuk teman-teman stay tune di sosial medianya Wujud Unggul. Ya. Kita ada di Facebook, ada di Instagram, ada juga di YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe like itu and comment, jangan lupa. Gratis. Tidak bayar. Oh, nggak bayar. Tapi gini, kalau teman-teman ada saran juga boleh ya komen di sosial media kita. Nanti kita bikinin acara kayak gini dong gitu. Bisa. Bisa nggak sih bikin acara kayak gini gitu yang ya kira-kira saya maunya biar lebih tahu gini-gini gitu kan. Bikin acara yang materinya kayak gini dong gitu. Kita ini kok selalu menjawab kebutuhan customer. Kalau misalnya customer bilang, "Mbak, kita butuh acaramu tentang bahan indoor," kita bikin dari Wujud Unggul tuh selalu kita bikin acara. Ya, betul, gitu. Kalau mau pribadi juga boleh sebenarnya. Nanti mau mungkin Mbak Vicky ya nanti di customer ngeprint gitu juga bisa ya. Masih bisa kok, Pak. Masih bisa sampai pakai Zoom gitu. Kadang, juga it's okay sih. Mudah-mudahan sih nanti kita bisa kerja sama-sama customer ya. Jadi kayak aku punya bahan apa gitu, Pak. Ngetes print dong. Jadi kita bisa review bahan ini seperti apa. Ya, gitu juga boleh. Jadi supaya teman-teman lebih teredukasi banget ya gitu. Iya, Pak. Betul sekali. Sekarang layanan kita mudahkan dengan memanfaatkan teknologi supaya satu juga karena corona tidak menginfeksi lewat internet ya gitu. Iya. Bagusnya. Tapi mudah-mudahan akan tetap tersampaikan message yang kita akan berikan ke teman-teman sekalian. Dan kami juga butuh kritik dan saran, silakan ya untuk memperbaiki kualitas edukasi kami ke teman-teman sekalian gitu. Jangan lupa juga teman-teman sekarang masa pandeminya kayaknya masih akan berjalan terus, jaga kesehatan. Jadi sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan. Jadi kita semua bisa sehat terus. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Ini cuma buat kebutuhan acara doang, saya nggak pakai masker. Biasanya saya pakai masker. Keluar pakai masker. Even masker lagi... bengkoang. Bukan. Itu beda lagi. Bukan ya. Oke. Mau gua selepet pakai sarung. Dia bisa nggak lucu juga ya masker. Oke. Jadi kalau masuk di webinar stationnya Wujud Unggul nggak perlu malu-malu, langsung resign juga boleh. Gitu. Atau mau
salam-salam ke Mbak Vicky juga boleh. Baik. Wow. Mau request lagu? Oh, request Ya, lagu. request lagu sama Kalau dapat dia mah enak ya. request lagu sama satu roll bahan lumayan lah. Iya. Saya nggak apa-apa. Iya. Itu rela loh dia. Request Rela lagu saya, Pak. sama satu roll bahan. Satu roll bahan. Kalau pesenannya langsung 25 roll berarti ya Konser Nggak dia. apa-apa. Kayak konser, Pak. Nggak apa-apa. karena boleh loh. Di tempatnya digital printing, di print shop itu kan nggak ada hiburan gitu ya. Orang pada serius. Ada masukan dari Pak Aji. Oh, boleh. Memang untuk wallpaper alangkah bagusnya kalau non Stiker. karena untuk nyetingnya di dinding lebih enak katanya gitu. Tadi kan salah masang, reposisi lagi, kayak gitu. Mending tidak Gimana? reposisi lagi. Gitu. Reposisi itu mengurangi kualitas lemnya nggak sih, stikinya nggak sih? Ya, sebenarnya iya. Kalau reposisi, sebenarnya iya. Ya. Jadi makanya katanya Pak Aji tadi tidak dianjurkan untuk pakai lem itu tadi. Tidak berlem maksudnya Pak Aji. Kalau misalnya ditempelkan kan kita memang wajib pakai lem kan. Karena terlepas, maksudnya pisah dari bahan wallpapernya sendiri. Oke Pak Aji, thank you masukannya. Terima kasih Pak Aji masukannya. Ada lagi mungkin? Sudah. Mau tanya? Sudah. Oke, kalau gitu kalau tidak ada pertanyaan lagi. Thank you untuk teman-teman. Thank you untuk semuanya. Terima kasih Pak Jaki, terima kasih Aldi, Pak Ferry juga terima kasih, sama tim Wujud Unggul, terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sini. Jangan lupa kontak ke teman-teman ya. Iya. Di sini ya. Teman-teman ada nomornya Mbak Vicky. Oke. Ganteng dan cantik. Saya. Sorry nih, ada terakhir nih, nggak apa-apa nih. Aku kan jiwa servisnya oke banget kalau gua kan. Pak Rudi, Pekanbaru. Pekanbaru Pak. Jangan lupa makan padang sama sop tunjang ya. Siang Mas dan Mbak, salam dari Pekanbaru. Saya baru gabung, ini mesin EcoSolvent ya untuk UV. Untuk UV. Ini mesin EcoSolvent ya untuk UV. Pak, nanti ada linknya di situ, kita bisa download materi hari ini, karena sebenarnya materi hari ini tentang bahan dan media EcoSolvent. Kalau untuk keperluan... Benar juga kan? Bisa UV, bisa untuk untuk latex juga. Intinya kompatibel Pak di situ. Kompatibel ya, betul sekali Pak. Kompatibel banget untuk bahan-bahan itu, tapi untuk lebih jelasnya silakan Japri juga boleh. Atau bisa juga langsung Japri di sini. Mubarok dari Samarinda. Wah, halo Pak. Selamat siang Pak. Seluruh Indonesia masuk ke sini, wah seneng banget gitu ya. Unggul nasionalis banget ya. Oh iya dong, kita cinta Indonesia, cinta bangsa cuy. Besok aku mau jadi presiden. Hah? Nggak laku kayaknya. Si Giring aja. Salah. Maaf ya. Lupa. Ada yang menyalonin presiden artis cuy. Siapa itu? Ini Aldi. Jangan diomongin. Artis Aldi, aduh ya Tuhan. Aldi kan? Bukan. Iya Aldi. Aldi Taher itu loh. Nggak, jauh kali. Oke, thank you. Cukup di sini. Last message, mohon izin saya live group, sukses selalu wujud unggul. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih sama-sama. Thank you juga semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman ya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah attend di acara kita hari ini. Jangan lupa stay tune terus di Wujud Unggul karena setiap minggu pasti akan ada acara seru ya. Gitu. Kali ini kita akan selalu memberikan edukasi-edukasi lebih buat teman-teman bagaimana caranya memaksimalkan produksi Anda gitu ya. Dan jangan lupa juga calling ke cabang-cabang Wujud Unggul yang ada di kota-kota terdekat dari Anda. Kalau jauh-jauh ya silakan kontak ke Vicky aja. Gitu. Baik, terima kasih. Dan jangan lupa sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa selancar terus di www.wujudunggul.com.